Ya, bahasa Indonesia katanya susah, apalagi bahasa Inggris katanya susah, banyak pelajaran yang susah. Tapi kita perbaiki niat kita, bahwa niat ini belajar bukan semata-mata pengen pinter. Niat belajar bukan semata-mata pengen bisa matematika. Niat belajar bukan semata-mata pengen pinter berpidato. Tapi niat belajar semata-mata niatnya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita orang-orang yang tadinya belajarnya kesulitan, setelah mereka memperbaiki niatnya, bahwa ya Allah, kalau Engkau ridho saya belajar matematika ini paham, tolong berikan kemudahan. Maka dengan niatan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang ketika belajar secara tidak langsung mengalir begitu saja, tiba-tiba paham aja, ya, tiba-tiba paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua RW 12 Bapak Haji Mulyadi beserta jajarannya, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Ketua DKM Masjid Hidayatul Rahman, dan Ketua DKM Masjid Jami An-Nur, dan beserta seluruh jajarannya. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang saya hormati kepada seluruh ketua RT di lingkungan RW 12 beserta jajarannya, termasuk Karang Tarunanya juga. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, dan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wabil khusus kepada tim Ayo Mengaji beserta seluruh jajarannya, beserta para donatur, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa terus-menerus memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Tentu nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita tidak sangguplah bagi kita untuk menghitungnya. Dan itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang kemampuannya amat sangat terbatas, tidak mampu menghitungnya. Tentu diantaranya kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, begitu pula nikmat kesempatan. Hingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa terus melangsungkan kehidupan, kita bisa terus beribadah, dan kita bisa terus talabul ilmi, insyaallah. Mari sama-sama kita pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat-nikmat lain yang tidak kita sebutkan satu persatu. Kita gunakan semua nikmat tersebut dalam rangka untuk terus berusaha mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa selawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk gerakan menuju masjid pengajian, agar berkah didapatkan, juga dosa diampunkan. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nikmat-nikmat dirasakan, lalu syukur dikerjakan dengan hati, lalu lisan, serta semua anggota badan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salat fardu ditunaikan, salat sunnah disertakan, guna menguatkan iman serta jalankan kewajiban. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sikap baik yuk lakukan, ajaran Nabi yuk tirukan, agar dapat keberkahan, juga dapat keridhaan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan salawat yang terus senantiasa kita latunkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin cinta kepada beliau, kita semakin semangat mengerjakan ajaran-ajaran beliau, dan kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
terutama para remaja di lingkungan RW 12. Mari sama-sama terus kita gaungkan semangat kita untuk mengaji, untuk belajar, dan terutama niatannya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah apa yang dia mau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian Ayo Mengaji, wabil khusus para remaja di lingkungan RW 12 Caringin Jaya, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai adab. Pada pertemuan kali ini kita wabil khusus membahas bagaimana adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri. Jadi ketika seseorang belajar, bukan cuma adab kepada gurunya, tapi kepada dirinya ada adab yang harus dia kerjakan. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menopang pembelajaran itu supaya mudah, supaya mendapat keberkahan, dan supaya apa yang dipelajari itu mendapatkan manfaatnya. Insya Allah. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adabi. Adab seorang pelajar pada dirinya sendiri itu diantaranya ada 10 macam adab. Jadi bukan hanya bagaimana murid beradab kepada gurunya, beradab kepada ustadznya, beradab kepada kiainya, beradab kepada habibnya. Maka seseorang yang belajar, baik itu di lingkungan anak SD ataupun SMP dan seterusnya, bahkan dimanapun kita belajar, kalau kita sudah berumur, sudah tua, sudah jadi bapak, dimanapun tempat kita belajar, kalau kita pegang 10 adab ini, adab kepada diri kita sendiri, maka insya Allah apa yang kita pelajari mudah kita dapatkan, apa yang kita pelajari mudah kita manfaatkan, dan sedikit banyak memberikan keberkahan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Apa saja 10 hal itu yang harus kita persiapkan sebagai pelajar? Al-awalu, yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli gishin. Yang pertama adalah mensucikan hatinya dari segala macam hal-hal yang terkait dengan tipu daya, wadanasin dan kotor, wagilin dan dengki, wahasadin iri hati, wasu'i aqidatin dan jeleknya keyakinan, wasu'i khuluqin dan jeleknya akhlak atau perilaku. Jadi yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita persiapkan adalah yutahhiru qalbu. Yutahhiru qalbah, membersihkan hati. Kenapa kaitannya hati ini harus dibersihkan? Maka dalam hadis disebutkan, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, di mana segumpal daging ini, kalau segumpal daging ini bersih baik gitu ya. Kalau segumpal daging ini bersih atau baik, maka sholahal jasadu kullu, maka seluruh anggota badannya juga termasuk dalam kategori baik. Adapun sebaliknya, wa idza fasadat, apabila rusak atau kotor segumpal daging ini, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badannya pun menjadi rusak atau menjadi kotor. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, qalbun. Qalbun kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu ada yang mengartikannya jantung,
Ya, tapi bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah hati, di mana seseorang, setiap orang pasti punya yang namanya hati. Hati di sini adalah fungsinya itu semua, ya semua kebaikan, semua ilmu, semua pikiran itu akalnya daripada hati. Maka hati ini harus kita jaga. Seseorang yang dalam proses pembelajaran, seseorang yang sedang belajar, baik itu dalam lingkungan formal ataupun non formal, di tempat pengajian, di sekolah, di madrasah, dimanapun dia berada, kalau dia ingin belajar, maka yang pertama harus dipersiapkan adalah hatinya. Bagaimana seseorang harus menjaga hatinya agar tetap bersih. Bersih dari apa? Suci dari apa? Min kulli gishin wa danasin wa ghilin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Bersih atau suci dari segala macam tipu daya. Ada ulama yang mengibaratkan hati itu seperti kaca. Ya, hati itu seperti kaca yang bening. Ketika kaca itu bening, hati itu bersih. Cahaya lewat atau cahaya menyinari kaca atau cermin tersebut, maka cahaya itu akan tembus. Jadi ibarat kata hati itu diibaratkan cahaya cermin atau kaca yang bening. Ketika cahaya melewati kaca tersebut, maka tembus cahayanya. Itu hati yang bersih, yang bersih daripada kotoran-kotoran, ya. Bersih daripada perasaan atau keinginan atau tipu daya, bersih daripada hati-hati yang kotor, bersih daripada sifat dengki. Gimana sih? Ya, bersih daripada sifat iri. Ah, dia mah enak, emang keturunnya orang pinter, saya mah apa tuh? Ya. Ah, dia mah enak, orang kaya. Ah, dia mah. Itu hati-hati yang kotor-kotor seperti harus kita bersihkan. Wasu yakidatin, dan keyakinan yang buruk, ya, keyakinan yang buruk. Wasu khuluqin, dan juga buruknya perilaku. Kenapa Nabi Muhammad sampai yang menyebutkan idza salahat salahal jasadu kullu? Karena kalau hati seseorang baik, bersih, suci, maka seluruh anggota badannya ikut bersih. Ya. Ketika hatinya bersih, matanya bersih. Maksudnya apa? Matanya melihat hal-hal yang dibolehkan. Matanya melihat hal-hal yang dibolehkan. Melihat guru ketika belajar, menyimak guru ketika belajar baca Al-Quran dan segala macamnya. Telinganya pun menjadi bersih, mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang sekiranya buruk, yang bisa membuat hati kita sedih, dengki, iri, tidak didengarkan. Segala macam keburukan dihindarkan dari telinga kalau hatinya sudah bersih. Begitu pula akal pikiran. Pikiran kita ini, kalau pikiran itu cenderungnya adalah hawa nafsu, itu cenderungnya adalah kepada keburukan. Tapi kalau hati sudah bersih, insya Allah kita bisa mengontrolnya. Ketika seseorang belajar, itu banyak cobaannya. Bisa jadi ketika dia belajar mengantuk. Bisa jadi ketika belajar hatinya sedang gelisah. Bisa jadi ketika belajar setan bisikin, udah nggak usah belajar. Minggu kemarin udah dibahas, udah tidur aja. Itu setan bisikin. Bisa jadi setan ini gelantungan di mata kita. Mata rasanya berat banget. Maka banyak orang yang ketika belajar itu rasanya ngantuk. Ya, kayaknya hampir semua merasakan ketika belajar ada di posisi ketika belajar itu ngantuk, mata berat banget. Tapi ketika selesai pelajarannya, cerah lagi matanya. Ya, itu semua pasti pernah merasakan. Itu setan gelantungan. Ya, di mata kita, ayo merem. Kalau hatinya sudah bersih, insya Allah apapun godaan setan kita bisa hindari. Insya Allah. Maka beberapa guru saya itu menganjurkan ketika belajar, usahakan sebelum mulai belajar punya wudhu. Kenapa? Wudhu itu jadi benteng pertama supaya setan mau goda kita nggak bisa. Lalu yang kedua, ketika mau belajar baca doa, minta doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan belajar saya ini engkau ridhoi, jauhkan daripada godaan setan, atau doa-doa belajar yang lainnya dibaca. Itu menjadi benteng kedua supaya setan itu tidak menggoda kita.
Jamaah sekalian, mobil khusus para remaja di lingkungan RW 12 dimanapun berada, ketika kita ingin belajar, maka yang pertama yang harus dibersihkan adalah hati. Kalau telat-telat atau lupa atau bahkan kita abaikan hati kita, maka tidak sedikit orang yang kita ketika belajar menemukan titik jenuh. Baru 5 menit belajar fokusnya udah hilang. Baru 2 menit belajar pikirannya udah kemana-mana, matanya udah ngantuk, setan udah bisikin sana, bisikin sini, kan tangan tiba-tiba suka pegel, mukul-mukul meja atau segala macamnya, kaki tiba-tiba suka pegel, hati tiba-tiba suka keinginan pengen ke kamar mandi, pengen jalan segala macam. Itu gangguan-gangguan yang bisa kita hindari kalau sudah bisa kita bersihkan hati kita. Supaya hatinya bersih, liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hafizahu. Kalau hati ini sudah bersih, kalau hati ini sudah suci, maka kita bisa mendapatkan yang namanya ilmu. Ilmu yang kita dapatkan bisa kita jaga, dan kita bisa mendapatkan atau kita bisa memahami makna-makna atau pemahaman-pemahaman dari yang disampaikan oleh guru-guru kita. Di sekolah kita belajar, di rumah kita mengaji, di masjid kita mengaji. Kalau hatinya kotor, naudzubillah min zalik. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau sudah rusak hati seseorang, maka seluruh anggota tubuhnya pun menjadi rusak. Berfungsi sih telinganya, bisa mendengar, tapi dengarnya yang tidak baik. Berfungsi sih matanya, bisa melihat, tapi melihatnya yang tidak baik. Alangkah baiknya kita yang masih semangat belajar, terus kita berusaha membersihkan hati kita, supaya mata kita ini melihat hal-hal yang baik, memandangi guru kita, melihat pelajaran, membaca pelajaran, menghafal pelajaran, mendengar, telinga kita mendengar apa pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah itu yang pertama. Jadi yang pertama yang harus kita perbaiki dan harus kita persiapkan adalah hati kita. Dan hati ini bukan sekali dua kali, dia harus secara konsisten terus kita perbaiki. Secara konsisten harus kita bersihkan. Dengan apa? Ya dengan menjalankan ajaran-ajaran atau kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya, kita sebelum sholat kita berwudu, lalu kita sholat, lalu banyak doa-doa yang kita baca yang diriwayatkan oleh Rasulullah untuk membersihkan hati kita, kita baca. Atau kalau tidak bisa bahasa Arabnya, baca aja artinya bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungilah, bersihkanlah hati saya dari segala macam penyakit hati, supaya apa yang kita pelajari, apa yang sedang saya pelajari, saya bisa mendapatkan manfaatnya. Insya Allah doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah hati yang harus kita jaga. Atsani yang kedua, setelah hati sudah berhasil kita perbaiki, kita jaga, kita bersihkan secara konsisten, secara terus menerus. Yang kedua atsani, ya, yang kedua adalah ayuhsina niyata fi talabil ilmi bi ayyaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla. Yang kedua ayuhsina, bahwa memperbagus aniyata, niat seseorang fi talabil ilmi, pada talabul ilmi, ya ketika belajar memperbagus niat. Niatnya bagaimana? Bi ayyaqsida bihi, dengan niat atau bermaksud wajhallahi azza wa jalla, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat belajar ini harus benar. Jangan niat belajar saya pengen pinter, ntar kalau udah pinter saya bodoh-bodohin orang itu. Saya sakit hati nih, saya mau pinter, saya mau kalahin nih orang itu. Saya mau pinter, saya udah sakit hati, sudah dipojok-pojokin, sudah dikecil-kecilkan di masyarakat. Saya mau pinter, saya mau angkat derajat saya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, alangkah baiknya ketika seseorang belajar, baik itu berupa seseorang pelajar atau orang yang dalam pengajian,
mengaji kepada gurunya, kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada para habaib. Alangkah baiknya kita memperbaiki atau memperbagus niat. Niat belajar dimanapun kita berada, tujuannya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita jaga. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis ini sudah sering kita dengar, tapi kadangkala suka kita lupakan, kadangkala suka kita kesampingkan, kadangkala suka tidak kita gunakan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja seseorang itu amalnya tergantung sama niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Orang kalau niatnya sudah benar, niat belajarnya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka dengan tulusnya niat tersebut Allah akan berikan kemudahan. Kadangkala belajar matematika katanya susah, ya, bahasa Indonesia katanya susah, apalagi bahasa Inggris katanya susah, banyak pelajaran yang susah. Tapi kita perbaiki niat kita, bahwa niat ini belajar bukan semata-mata pengen pinter. Niat belajar bukan semata-mata pengen bisa matematika. Niat belajar bukan semata-mata pengen pinter berpidato. Tapi niat belajar semata-mata niatnya adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita orang-orang yang tadinya belajarnya kesulitan, setelah mereka memperbaiki niatnya, bahwa ya Allah, kalau Engkau ridho saya belajar matematika ini paham, tolong berikan kemudahan. Maka dengan niatan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang ketika belajar secara tidak langsung mengalir begitu saja, tiba-tiba paham aja, ya, tiba-tiba paham. Bahkan guru-guru kita dulu, ya, atau guru-guru saya dulu banyak yang dia ngajar itu karena memang disuruh sama kiainya. Ya. Di madrasah guru bahasa Inggris nggak ada, akhirnya dipanggil satu santrinya, sini. Nah, kamu besok masuk kelas ngajar bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Terus gimana caranya? Ya dia perbaiki, dia niatkan, ya Allah, saya niat mengharapkan ridhomu, mendapatkan ridho guru. Guru saya sudah menyuruh saya mengajar bahasa Inggris, maka dengan ridhomu ya Allah, permudahkanlah saya. Dan ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Maka mari sama-sama para jamaah sekalian yang masih terus kita semangat belajar, begitu pula para remaja di lingkungan RW 12 wabil khusus yang sampai detik ini masih merasakan kesulitan dalam belajar. Yuk coba kita koreksi, niat kita sudah betul atau belum. Niat kita ini untuk belajarnya mendapatkan ridho Allah, atau cuma pengen nyenengin orang tua, atau cuma pengen nyenengin guru kita, atau cuma pengen nyenengin diri kita sendiri, ya. Maka niat kita yang paling utama adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amala bihi, dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau niatnya sudah benar, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah memberikan kemudahan pemahaman dari apa yang kita pelajari, selanjutnya adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah di masjid-masjid di lingkungan RW 12 hampir setiap ba'da maghrib, ba'da subuh ada pengajian. Ada pengajian, ini sudah sangat indah. Dan mari sama-sama apa yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, sangat indah sekali kalau kita praktekkan. Maka kalau sudah berjalan bertahun-tahun dan ilmu yang kita dapatkan kita praktekkan, maka sudah tidak bisa dipungkiri bahwa RW 12 Karuinja ini menjadi RW yang penuh dengan ilmu pengetahuan, RW yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita ingin, ya, sedikit banyak bahwa RW 12 ini mudah-mudahan selalu dalam
ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat di lingkungan RW 12 karena sudah dibentengi dengan pengajian. Di Masjid At-Taqwa ada pengajian, di Masjid Jami Hidayatul Rahman ada pengajian, di Masjid Jami An-Nur ada pengajian, bahkan di musola-musola di lingkungan RW 12 juga ada pengajian. Alangkah indahnya kalau apa yang sudah kita pelajari dengan niatan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita praktekkan, maka sangat indah. Insya Allah. Para jamaah sekalian, wabil khusus para remaja di lingkungan RW 12, dari 10 hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang pengaji atau sebagai orang yang sedang mengaji, 2 hal sudah kita bahas. Pertama, kita sucikan hati kita. Yang kedua, kita perbagus atau kita perbaiki niat kita. Kita pegang 2 hal ini dan coba yuk, mari sama-sama kita coba praktekkan. Bahwa ketika belajar, hati kita usahakan bersih. Sebelum belajar, berwudu terlebih dahulu. Lalu ketika belajar, diawali dengan membaca doa. Ya, masing-masing baca doanya nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat belajar mengharapkan ridho-Mu. Ya Allah, saya niat belajar untuk mendapatkan keberkahan. Ya Allah, saya belajar dan niat-niat yang lainnya. Insya Allah dengan hal-hal tersebut yang kita niatkan, yang kita kerjakan, Allah pun ridho dengan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, masih ada 8 lagi hal-hal yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki sebagai seorang pelajar, sebagai orang yang mengaji. Paling tidak pada pertemuan kali ini kita pegang 2 dulu. Ya, tadi yang pertama yutahhiru qalbah, mensucikan hati. Yang kedua ihsinan niyah, ya, memperbagus niat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Perlu diketahui bahwa ketika kita belajar pun tentu di dalamnya ada ayat suci Al-Quran yang kita bacakan, ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan. Dengan niatan itu semua adalah untuk ihya asy-syariah, yang menghidupkan syariat Islam. Bahwa kita belajar perlu tuntunan, maka tuntunan umat Islam adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukup sekian dulu ya pengajian pada malam hari ini. Insya Allah kalau kita praktekkan, insya Allah kalau kita kerjakan 2 hal ini bisa menjadi pembuka kita untuk lebih mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari, untuk lebih mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para remaja di lingkungan RW 12, apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaat yang bisa didapatkan, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.